Apa kabar semua? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Saya percaya kita semua pada hari ini tetap bersemangat dimanapun kita berada. Kita sudah menjalankan beberapa ibadah online sebelum ini dan pada hari ini saya percaya kita tetap bersemangat. Haleluya. Nah, sebelum kita meneruskan ibadah kita, mari kita berdoa dulu. Dan dengan ini saya ingin menyerahkan kepada Bro Gen untuk membawa kita dalam doa pembukaan dan doa syafaat, dan seterusnya kepada tim Praise and Worship yang dibawakan oleh Sis Judith. Dipersilakan. Bapa Surgawi, pada saat ini Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan, kasih setia Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada pagi ini Tuhan, hari yang begitu baik, hari yang indah Tuhan sediakan untuk kami nikmati pada hari ini. Dan kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan di dalam hidup kami sepanjang minggu yang lalu hingga pada hari ini Bapa. Kami menikmati berkat Tuhan, kami menikmati kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, oleh kerana kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Pada pagi ini Tuhan, kami datang kepadamu ingin menyerahkan beberapa perkara doa, khususnya untuk para petugas sepanjang PKP, yaitu polis, jururawat, tentera, sukarelawan, doktor, siapapun Tuhan yang tidak dapat kami sebut di sini. Kami terus berdoa agar mereka sentiasa berada di dalam perlindungan Engkau Tuhan. Beri kekuatan untuk mereka, kesehatan, hikmat dan kesabaran sepanjang mereka bertugas. Tidak ada yang perlu kami takut ya Tuhan, kerana Engkau adalah tugu keselamatan kami. Engkaulah tempat perlindungan kami. Tiada malapetaka yang akan datang menimpa, kerana Engkau Tuhan yang menjaga kami, yang melindungi anak-anak Tuhan yang sedang bekerja sepanjang PKPP ini. Dimanapun mereka berada Tuhan, dimanapun mereka ditempatkan, tangan Tuhan yang menjaga, yang melindungi mereka, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik, mereka dapat bekerja dengan aman, kerana di bawah penjagaan dan perlindungan Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapa. Seterusnya kami berdoa untuk penduduk negara Malaysia agar tetap patuh dan menghormati ketetapan kerajaan sepanjang PKPP ini. Segala roh-roh yang memberontak, roh-roh kejahatan, kami putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya campur tangan Tuhan di dalam usaha kerajaan kami untuk memutuskan rangkaian virus COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk Bandar Ipoh yang mana terdapat kes positif, dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Campur tangan Tuhan di dalam segenap usaha kami, kerajaan kami, dan negara kami dipulihkan, dibebaskan daripada wabak COVID ini. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk kerajaan Malaysia agar yang sedang menghadapi cabaran ekonomi pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan, berkat-berkat yang telah Tuhan curahkan kepada negara ini dengan berkelimpahan. Walaupun negara kami menghadapi cabaran ekonomi pada hari ini, namun kami percaya Tuhan ada campur tangan Engkau Tuhan di dalam kerajaan kami Malaysia. Beri hikmat kebijaksanaan kepada pemimpin negara kami agar dapat menangani masalah ekonomi ini dengan baik, dengan adil dan saksama, kerana kami tahu tidak ada yang mustahil di dalam Engkau Bapa. Engkau Tuhan yang mampu mengubah segalanya seturut dengan kehendak-Mu. Haleluya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pelajar di seluruh negara, baik yang prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, college dan universiti. Kami berdoa agar mereka dapat menyiapkan diri mereka untuk belajar dengan lebih rajin sepanjang PKPP ini. Walaupun banyak halangan, walaupun banyak rintangan, kami percaya Tuhan selalu ada. Engkau selalu menguatkan anak-anak Tuhan, pelajar-pelajar pada saat ini. Lindungi mereka Tuhan daripada wabak penyakit virus COVID ini. Beri mereka hikmat, kebijaksanaan, akal pikiran yang baik dalam pelajaran mereka. Berkati anak-anak Tuhan yang belajar pada musim ini agar
semua anak-anak Tuhan berjaya di dalam pelajaran. Berkati juga Tuhan ibu bapa, guru-guru yang sentiasa menyokong dan mengajar pelajar-pelajar ini, agar semua anak-anak Tuhan mendapat keputusan yang baik, yang cemerlang di dalam pelajaran. Haleluya Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk pastor-pastor dan penginjil yang sedang melayani pada saat ini, dimanapun mereka berada pada saat ini. Tangan Tuhan menyertai mereka, melindungi hamba-hamba Tuhan pada saat ini. Apapun keperluan mereka pada saat ini Bapa, Engkau cukupkan mereka, Engkau berkati mereka Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan Engkau melindungi mereka daripada segala mara bahaya, sakit penyakit. Engkau lengkapi mereka dengan kuasa senjata rohani-Mu Tuhan, agar mereka terus semangat dan kasih yang berkobar-kobar, supaya mereka dapat membawa ramai orang kepada kerajaan Tuhan. Dan hamba-hamba Tuhan ini, mereka setia bekerja untuk Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Ini doa kami Tuhan, ini doa kami Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas semuanya. Amin. Shalom, hai, selamat bertemu lagi. Saya percaya dimanapun kita saat ini, walaupun kita berjauhan dan kita hanya berjumpa di ibadah online, saya percaya hadirat Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Oke, dan saat ini mari saya ajak kita datang kepada Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan, nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Yang sangat menjadi segala puji syukur. Kami mau bersorak tinggi
masuk di dalam hadiratnya Tuhan, kita mau sembah Dia. Kita ada ya Tuhan, saat ini kasih anugerah Tuhan itu besar dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Suara kasih sedang ya Tuhan, anugerah Tuhan sungguh besar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semua hanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kesempatan atau waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk kami mendengar Tuhan berbicara melalui firman-Mu. Kami izin Roh Kudus-Mu mengambil tempat sepenuhnya saat kami mendengar firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami benar-benar mengalami Engkau secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Daniel pasal yang pertama sehingga kepada ayat yang ke-10. Kitab Daniel pasal yang pertama, ayat yang pertama sehingga pada ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yehoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yehoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Siniar, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Espinas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yahuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Azraya. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belteshazzar, Hanaya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azraya dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda yang lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Jemaat yang dikasihi Tuhan, di bagian ini saya menarik tema yang sederhana, bicara tentang jawaban terhadap tantangan hidup. Jawaban terhadap tantangan hidup. Di bagian pembacaan ini merupakan bagian sejarah perjalanan kehidupan Daniel ketika Yerusalem ditawan oleh Raja Nebukadnezar. Nah, di bagian ini kita belajar kenapa Daniel begitu berkobar-kobar berketetapan tidak menajiskan dirinya dari santapan raja, dari makanan raja, sehingga dia mengambil komitmen, keputusan supaya dia tetap berpegang pada imannya. Apakah rahasia dari kehidupan Daniel sanggup menjawab persoalan-persoalan yang ada di istana raja pada waktu itu? Nah, ada 3 hal yang saya ingin sampaikan kepada kita pada pagi ini. Mari selanjutnya, jemaat yang dikasihi Tuhan, poin yang pertama bicara tentang kenapa Daniel begitu berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Rahasia yang pertama adalah karena kebenaran firman di dalam hidup Daniel. Ada kebenaran firman di dalam hidup Daniel. Di dalam Daniel pasal 1 ayat yang ke-16, kita melihat bahwa makanan yang diberikan oleh pegawai istana raja itu adalah hanya makanan yang biasa saja, makanan sayur-sayuran saja. Tetapi Daniel kelihatan sehat saja. Kenapa? Karena yang membuatkan Daniel sehat
tetap mengalami kesehatan di dalam kehidupannya karena ada kebenaran dalam kehidupan Daniel. Mari selanjutnya jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ke-8 berkata, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya lah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya tak usah menajiskan dirinya. Daniel begitu berani sekali. Daniel begitu berkobar-kobar mempertahankan imannya karena dia sudah memperoleh kebenaran yang daripada Tuhan, karena dia sudah mengalami Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan Daniel, karena Daniel sudah mengalami suatu hubungan yang intim dengan Bapa di surga. Dan tidak ada alasan buat Daniel untuk menyangkal kebenaran yang ada dalam kehidupan Daniel. Mari kita melihat ayat yang ke-9 berkata, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang daripada pemimpin pegawai istana. Perhatikan baik-baik, ketika Daniel mempertahankan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan Daniel, ketika Daniel mempertahankan hidupnya, tidak menajiskan hidupnya dengan makanan-makanan raja yang merosakkan kehidupan Daniel. Firman Tuhan berkata, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang. Haleluya. Seberapa banyak di antara kita jemaat-jemaat Tuhan rindu kasih dan sayang daripada surga. Saya percaya setiap orang merindukan semua itu. Tapi apakah rahasia supaya kita mengalami kasih karunia dan sayang yang daripada Tuhan Allah kita di surga? Yaitu berketetapan, berpegang pada kebenaran firman yang ada dalam hidup kita. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, Roma pasal 14 ayat yang ke-17 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Rasul Paulus memberitahukan kepada jemaat di Roma sekali lagi, supaya mereka mempertahankan kebenaran yang ada di dalam hidup mereka. Sebab kerajaan surga, kerajaan Allah, kerajaan Bapa surgawi bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, kata Rasul Paulus. Seberapa banyak hari-hari ini begitu berhadapan dengan tantangan atau cobaan yang kita lalui ke depan ini. Mungkinkah itu tawaran makanan, ataukah itu tawaran karena uang, atau kita ditawarkan dengan pangkat, atau kita ditawarkan dengan berbagai-bagai yang menggiurkan hati kita, membuatkan kita mengalami sesuatu yang menjadi kebanggaan bagi manusia. Tetapi Daniel, kita perhatikan di bagian ini, Daniel berketetapan. Dia berani berkata, dia tidak akan menajiskan hidupnya, dia tidak akan meninggalkan Tuhannya, dia tidak akan membiarkan kebenaran itu dicemar dalam kehidupannya. Daniel sanggup berikan jawaban tantangan hidup melalui kebenaran yang dalam hidupnya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah hari-hari ini kita sanggup mempertahankan kebenaran dalam iman kita ketika ada tawaran dunia ini, ketika ada tawaran untuk meninggalkan iman kita? Tapi saya percaya ketika ada kebenaran dalam hidup kita, kebenaran firman atau kebenaran itu Yesus Kristus dalam hidup kita, kita sanggup berkata, kita tidak akan menajiskan hidup kita, kita tidak akan mencemarkan kebenaran itu. Kenapa? Karena kita percaya kerajaan surga bukan soal makan, bukan soal pangkat,
bukan soal kemewahannya dunia ini, tetapi soal kebenaran. Tuhan berkati jemaat yang dikasihi Tuhan. Karena kebenaran itu akan membangkitkan keberanian. Keberanian untuk mengambil keputusan. Keputusan membelahkan kebenaran. Haleluya. Puji Tuhan. Selanjutnya jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-8 berkata, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saya percaya inilah jawaban persoalan yang terjadi atas dunia ini. Bahwa setiap orang yang percaya, yang sungguh-sungguh, yang berpegang kepada kebenaran, tidak akan ada lagi katanya mendua hati. Karena orang yang mendua hati itu tidak akan tenang. Kata tidak tenang di sini adalah orang yang tidak percaya, mudah tergoncang imannya. Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini berbicara kepada saya dan kepada kita semua. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Seberapa banyak di antara kita hari-hari ini yang masih ragu-ragu tentang kebenaran yang ada dalam hidup kita. Seberapa banyak di antara kita hari-hari ini yang masih mendua hati, yang tidak serius dengan Tuhan, yang tidak serius dengan kebenaran, yaitu Yesus Kristus dalam hidup kita. Karena Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Inilah yang membuatkan Daniel berketetapan, berpegang teguh kepada kebenaran itu. Inilah jawaban dari persoalan yang ada di dalam kehidupan Daniel. Mari selanjutnya jemaat yang dikasihi Tuhan. Di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Haleluya. Daniel. Poin yang kedua yang kita belajar, bagaimana Daniel menjawab persoalan dalam hidupnya. Yang poin yang kedua adalah hidup atau kehidupan doa yang tetap, yang konsisten. Kehidupan doa Daniel yang terus-menerus. Daniel tidak tergoyangkan dengan apapun situasi. Kenapa? Karena ada kebenaran. Kenapa? Karena dia hidup dalam doa. Di dalam ayat yang ke-11 berkata, Daniel naik di tempat dia, di mana di kamarnya yang sedang berhadapan dengan kota Yerusalem. Dia berlutut dan berdoa. Dia berlutut dan berdoa dan menyembah Tuhan dalam pujian. Haleluya. Daniel berdoa dalam satu hari 3 kali. Dia berlutut, dia berdoa. Dan saya percaya ketika dia melihat kota Yerusalem, itu adalah kota di mana kelahirannya Mesias, kelahirannya Sang Juru Selamat, kelahirannya penyelamat dunia ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Daniel berketetapan, dia tetap berdoa dan memuji Allah apapun yang terjadi di sekitarnya. Pada waktu itu ada tawaran supaya menyembah berhala, meninggalkan iman kepada Tuhannya. Tapi Daniel, dia sanggup tinggalkan situasi itu. Atau dengan kata lain, dia tinggalkan tawaran penyembahan berhala. Karena orang yang tidak menyembah berhala pada waktu itu harus berhadapan dengan namanya risiko penghukuman. Tetapi Daniel, dia lebih takut kepada Tuhan daripada takut kepada dunia. Dia lebih takut kepada Tuhan. Kata takut di sini adalah dia lebih menghormati Tuhannya, Bapa di sorga, daripada tawaran-tawaran yang ada di luar sana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41 berkata,
berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Sekali lagi, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Kekuatan Daniel yang sanggup membuatkan Daniel tetap kuat adalah karena ada hubungan intim dengan Bapa. Ada persekutuan dengan Bapa. Ada doa, ada komunikasi yang tidak pernah putus. Hatinya Daniel selalu berkomunikasi dengan Bapa. Sekalipun dia sibuk di dalam pelatihan bekerja di istana pada waktu itu. Daniel tidak pernah dibatasi dengan namanya kesibukan. Daniel tidak dibatasi di namanya apapun kesibukan dalam hidupnya, tapi Daniel tetap sibuk dalam hatinya ada komunikasi, mempertahankan hubungannya dengan Bapa di surga, sehingga ketika Daniel berhadapan dengan masalah, ketika Daniel berhadapan dengan situasi yang mencabar imannya, Daniel sanggup mengambil waktu, duduk di kamarnya dan berhadapan dengan Bapa di surga, berlutut kata firman Tuhan dan memuji Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kesibukan apakah yang menghalang kita hari-hari ini? Kesibukan apakah yang membuatkan kita tidak ada waktu lagi untuk bersama berkomunikasi dengan Bapa? Karena inilah jawaban persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, yaitu kehidupan doa yang tetap, kehidupan doa yang konsisten. Doa akan membuka hal-hal yang tersembunyi. Itulah kuasa doa. Doa akan membuka hal-hal yang terrahasia. Karena di dalam doa yang kita naikkan disertai dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya kalau Daniel saja mendapat kasih karunia dan kasih sayang daripada surga, saya percaya itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Hari-hari ke depan, saya percaya kita akan diperhadapkan dengan banyak tantangan dan cobaan. Tapi, mari jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan ini mengajar kita, melatih iman kita, supaya kita tetap mengambil keputusan berketetapan hidup dalam doa sebelum kita berhadapan dengan keadaan yang mencebar dalam kehidupan iman kita. Mari selanjutnya jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam Daniel pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 berkata, Daniel pasal 5 ayat 17, kemudian Daniel menjawab raja, tahanlah hadiah Tuhan, berikanlah pemberian Tuanku kepada orang lain. Namun demikian aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan beritahukan maknanya kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah tawaran. Saat Daniel berhadapan dengan raja dan raja memberikan hadiah, tapi Daniel mengambil satu komitmen. Dia tidak mengambil hadiah itu. Dia katakan berikan kepada orang lain. Nah, poin yang ketiga yang saya ingin membawakan kepada kita adalah kesetiaan membangkitkan integriti. Kesetiaan kita kepada Tuhan membangkitkan integriti. Di dalam Daniel pasal 5 ayat yang ke-17 yang kita baca tadi, Daniel punya integriti. Sekalipun dia diberikan tawaran, ada hadiah. Ini bukan hadiah yang biasa-biasa. Ini hadiah dari seorang raja. Tapi Daniel berketetapan. Dia setia. Dia bangkit dari kesetiaannya. Ketika dia setia kepada kebenaran, ketika dia setia kepada Tuhan, maka ada integriti. Tawaran apakah yang kita akan dihadapi hari-hari ini? Tawaran apakah yang sedang dilontarkan kepada kita hari-hari ini? Saya percaya kita tetap memilih. Kita berkata, hanya Tuhan. Cukuplah hadiah yang Yesus sudah berikan kepada kita. Hadiah apa itu? Hadiah surga. Apa guna kita memiliki seluruh dunia ini kalau iman kita
terjual atau iman kita luntur, hancur oleh karena tawaran dunia. Tapi saya percaya jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, bahkan anak-anak muda hari-hari ini, mari kita belajar dari kehidupan Daniel. Biar anak-anak muda atau generasi-generasi kita, bahkan seluruh umat Tuhan berkata, biarlah aku mendapat kasih karunia dan sayang yang daripada surga. Mari selanjutnya di dalam bagian ini, firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-13, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku di sorga. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku di sorga. Inilah pengakuan Kristus. Ketika Yesus mengajar para murid-muridnya, ketika mereka mempertahankan bahwa mengakui iman mereka, punya integriti di tengah-tengah pekerjaan, Daniel, dia berani mempertahankan imannya, dia berani membicarakan imannya, dan sanggup menolak tawaran dunia. Itu hadiah. Siapa yang tidak mau hadiah? Tapi saya percaya, ketika kita punya iman, integriti kepada Tuhan atas kebenaran, maka ada hikmat, ada kemampuan, ada tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Inilah yang Yesus ajarkan. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa di surga. Seberapa banyak di antara kita berani mengakui iman kita di depan orang-orang yang belum percaya Tuhan. Ketika kita tampil menyatakan bahwa kita adalah orang yang percaya Kristus, apakah kita berani mempertahankan? Inilah jawaban dari persoalan sekitar kita, yaitu ada integriti, berani mempertahankan iman, berani tampil mengakui bahwa kita adalah orang yang percaya Yesus, berani menyaksikan Kristus dalam kehidupan kita, baik di tempat kita berkuliah, maupun di tempat kita bekerja, atau dimanapun kita berada. Kita berani mengakui bahwa kita ini adalah orang yang percaya Kristus. Haleluya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, pemimpin yang tegas, maka Tuhan membela sehingga dia diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Ini yang terjadi dalam kehidupan Daniel. Pemimpin yang tegas dalam hidupannya. Kata tegas di sini adalah berani membela kebenaran, berani membela imannya. Maka Tuhan akan mengangkat dia menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, saya percaya kebenaran firman Tuhan ini akan membela kehidupan kita. Di dalam Roma pasal 8 ayat 18 berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Rasul Paulus memberitahukan kepada jemaat di Roma bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Mungkin orang akan menolak kita sebagai temannya, sebagai sahabat di tempat kita bekerja atau tempat kita berkuliah. Itu adalah satu penderitaan jiwa, itu adalah satu tekanan, itu adalah satu penolakan. Mengikut Yesus artinya kita siap dibenci oleh dunia ini. Mengikut Yesus artinya kita siap ditolak oleh dunia ini. Karena Rasul Paulus berkata, pengalamannya ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan dalam penyelamat dalam hidupnya, dia sendiri ditolak, dia sendiri dihina, dia sendiri tidak dipercayai. Bahkan Rasul Paulus dibenci. Bukan karena Rasul Paulus adalah penganiaya orang yang percaya Tuhan sebelumnya, tapi ketika hidupnya diubah Tuhan, Rasul Paulus berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini
tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita, kata Rasul Paulus. Mendorong jemaat di Roma, bahkan kepada kita semua. Saya percaya hari-hari ke depan ini situasi akan mencabar lagi. Akan banyak tekanan yang kita akan hadapi. Tapi ada satu yang membela kehidupan kita, yang kita pelajari pada minggu yang lalu. Yesus adalah pembela. Yesus adalah hakim dalam hidup kita. Yesus tidak akan pernah membiarkan hidup kita. Dia selalu memberikan jalan keluar. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya jawaban dari persoalan-persoalan yang kita hadapi hari-hari ini adalah dengan kebenaran, adalah dengan doa, adalah dengan kesetiaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini benar-benar membangkitkan iman kita, menyegarkan roh kita, membuatkan kita tetap menyembah Tuhan yang benar, itu Yesus Kristus. Apapun yang sedang terjadi di sekitar kita, ada jawaban karena Yesus bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena firman. Engkaulah pembela yang agung, Engkaulah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Akan banyak bangkit nabi-nabi dan rasul-rasul, tapi tidak ada satu yang bisa menggantikan Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Akan ada banyak tawaran di dunia ini, tetapi biar kami berkata, Tuhan, kami memilih Tuhan Yesus Kristus. Karena harta di surga tidak akan ada karat, tidak akan ada yang merosakkan, tidak ada yang mencurinya. Sebab itu kami bersyukur, kami memiliki, kami bangga memiliki Yesus Kristus, Tuhan dalam kehidupan kami. Diberkatilah umat, dari anak-anak kecil sampai kepada orang-orang dewasa, dimanapun kami berada, baik yang berkuliah, yang sedang bekerja, bahkan yang ada di rumah. Tuhan, ada penghiburan terjadi atas hidup kami. Ada perlindungan, ada pernyataan, ada kasih karunia dan kasih sayang Tuhan terjadi atas umat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur Tuhan. Amin. Tuhan memberkati jemaat. Haleluya, saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan sebentar tadi. Dan saya percaya juga kita akan terus bertumbuh di dalam firman, dimanapun kita berada, dalam apapun keadaan iman kita pada hari-hari ini. Seterusnya, kita akan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan dengan ini saya menyerahkan kepada Brother Lionel untuk membawa kita di dalam doa pemberian kasih. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita memberi yang terbaik, kita berdoa dulu dan saya pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, dan sekarang kami ingin beri yang terbaik. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, juga berkati setiap yang bekerja dan yang belajar. Kami berdoa Tuhan, agar Tuhan memberkati bendahari kami yang menguruskan keuangan. Hanya di nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada Brother Lionel atas doa yang disampaikan sebentar tadi. Dan sekarang ini kita sudah pun berada di akhir ibadah online kita pada hari ini. Dan dengan ini saya akan membawa kita di dalam doa penutupan. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu buat kami Tuhan dalam ibadah online pada hari ini Tuhan. Kami sangat diberkati atas firman yang Kau sampaikan, atas puji-pujian yang telah dinaikkan oleh anak-anak-Mu sebentar tadi Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, Engkau telah memberikan kami kekuatan baru, memberikan kami semangat yang baru sekali lagi Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus, biar hanya nama-Mu yang akan ditinggikan, biar hanya Engkau yang akan dipermuliakan Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga menyerahkan setiap jemaat Engkau Tuhan Yesus yang setia mendengarkan ibadah, mengikuti ibadah Tuhan, biar hanya Engkau memberkati kehidupan mereka Tuhan Yesus, biar hanya nama-Mu yang
terus disanjung tinggi nama Engkau yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini bukan hanya ibadah yang terakhir buat kami, namun kami menangguhkan Tuhan ibadah ini, dan biarlah ibadah kami dengan Engkau akan terus menerus dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, biar hanya nama-Mu yang akan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Kita akan berjumpa lagi di ibadah online pada minggu hadapan. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan kita semua dan serta mengikuti SOP negara kita. Haleluya. Kita berjumpa lagi minggu hadapan. Mari kita sama-sama katakan, CB. Jumpa lagi.